bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, perasaan yang paling sering kita alami adalah rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan pekerjaan, takut sakit, takut menghadapi masa depan, bahkan takut mempertahankan kebenaran karena khawatir akan akibat-akibatnya, akan konsekuensinya. Bacaan pertama dan Injil juga bicara tentang ketakutan. Namun sabda Tuhan memberi penghiburan dan memberi kekuatan. Tadi kita mendengar, jangan takut. Tuhan Yesus berbicara 3 kali kepada para muridnya, jangan takut. Berarti pesan yang penting bagi para pengikutnya di dalam mewartakan kerajaan Allah. Tadi Yeremia dalam bacaan pertama, dia juga mengalami ketakutan. Dia menghadapi situasi yang tidak mudah.
Dia dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada umatnya. Namun kebenaran itu tidak menyenangkan banyak orang. Nabi Yeremia justru dimusuhi. Tadi kita mendengar keluhannya. Aku mendengar bisik-bisik orang, ketakutan, kegentaran datang dari segala jurusan. Aku mendengar semua orang menggosipkan saya yang jelek-jelek, membuat aku takut. Tadi disebut juga sahabatnya, teman-temannya mengintai dirinya dan menunggu kapan Nabi Yeremia jatuh supaya mereka bisa menyingkirkannya. Bukankah pengalaman Nabi Yeremia juga kita alami? Kadang kita berusaha untuk jujur di kantor, di tempat kerja, tapi justru kita dianggap aneh. Apalagi akhir-akhir ini, orang yang sungguh jujur untuk melakukan kehendak Tuhan, tetapi sungguh hancur hidupnya karena dianggap aneh. Semua orang ya korupsi, dan itu sebetulnya jahat, tetapi dianggap itu biasa saja. Mungkin ketika kita mempertahankan nilai-nilai Kristiani, kita bisa ditertawakan. Nilai-nilai Kristiani antara lain kesetiaan. Banyak orang yang sekarang menertawakan kesetiaan. Itu bukan model zaman sekarang. Entah setia kepada pasangannya, pada istri, suami, setia kepada panggilan hidupnya dalam pekerjaan itu, setia dan kepada apa yang dulu kita disumpah jabatan, tetapi akhir-akhir ini orang mudah untuk mengingkari kesetiaan itu. Apalagi di dalam kehidupan politik, orang yang mudah bicara A, B, pindah partai sini, pindah partai sana. Karena kesetiaan dianggap barang yang usang. Ketika kita menolak korupsi, ya kita tentu ditertawakan, tetapi akhir-akhir ini, maka doakanlah negara kita ini. Korupsi itu bagikan rayap yang menggerogoti negara kita ini. Lama-lama negara kita ini bisa ambruk karena semua menggerogoti rayap-rayap. Koruptor itu bagikan rayap-rayap. Dan kita juga doakan para mahasiswa di berbagai kota dari perguruan tinggi akhir-akhir ini turun ke jalan untuk menyuarakan supaya mereka berhenti berbuat jahat. Para pemimpin kita doakan supaya mereka memikirkan rakyatnya, jangan malah menjadi penjajah bagi rakyatnya. Seperti kita rakyat-rakyat biasa ini, kita seakan-akan dijajah, ditindas. Hidup kita semakin tercekik, susah. Tetapi para penguasa bersukacita menari-nari di atas penderitaan kita. Maka kita juga mencoba menolak kebohongan. Hiduplah jujur. Di mana saja jujur. Kemudian juga ketidakadilan. Kalau kita menyuarakan ketidakadilan, kita berbuat adil, terasa aneh saat ini. Kita bisa kehilangan dukungan. Itulah yang dialami saat itu oleh Nabi Yeremia. Tetapi
Nabi Yeremia kemudian berkata, Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sehingga dia di tengah ketakutan yang tidak ringan, dia bisa berdiri, bisa melangkah dengan gagah bagaikan pahlawan. Karena Tuhan yang mengutusnya menyertai langkah-langkah hidupnya. Maka apa yang bisa kita petik dari Nabi Yeremia? Ia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Kita belajar saat ini, banyak orang mengandalkan kekuasaan dan senjata sekarang, hanya untuk menghadapi rakyat. Tetapi bukan merenungkan hati nuraninya, memikirkan rakyatnya untuk kesejahteraan bersama. Tadi Tuhan Yesus juga mengatakan, mempersiapkan para muridnya, menggembleng para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Tuhan Yesus tidak memberikan harapan janji yang mudah. Tuhan tahu para murid akan menghadapi banyak penolakan, banyak godaan, banyak ejekan, bahkan penganiayaan. Namun ia berkata, jangan takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada orang, kepada Allah yang berkuasa membunuh jiwa. Kita diminta berpikir ke depan. Kita sebagai orang beriman, hidup itu tidak selesai di dunia ini, tetapi hidup itu tetap langgeng. Manusianya bisa membunuh di hidup yang fana, hidup yang berubah ini. Tetapi manusia tidak punya kuasa membunuh jiwa yang hidup yang langgeng. Maka kita sebagai orang beriman, kita mari selalu membawa setangkai harapan. Kalau aku menghadapi ketakutan, bahkan tubuhku dianiaya, dibunuh, dibinasakan, tetapi aku akan hidup langgeng bersama Allah. Bukan ya istilah yang menakutkan, neraka. Kita doakan para pemimpin kita supaya mereka memikirkan itu. Tidak mencari kehidupan surga di dunia, tapi mereka nantinya hidup akan mati dan kehidupan abadi yaitu surga. Tuhan ingin supaya hidup manusia tidak hanya soal tubuh, soal harta, soal kedudukan, atau kenyamanan. Ada sesuatu yang lebih berharga, yaitu hubunganku dengan Allah, relasiku dengan Allah. Banyak orang yang kehilangan keberanian menjadi pengecut, menjadi takut untuk hidup benar karena terlalu takut kehilangan hal-hal duniawi. Bapak Ibu kalau sudah umur mungkin memikirkan, meskipun dia kan kaya raya dan kalau aku mati nanti rumahku, harta bendaku untuk siapa ya? Untuk anakku. Ya anakku nanti ya mikir itu. Anakku kok kita akhirnya ya kita kalau hanya memikirkan harta dunia, kita akan pupus. Pupus itu akan punah. Kita juga sering takut kehilangan jabatan, takut kehilangan keuntungan, takut kehilangan popularitas. Akibatnya tidak sedikit orang memilih diam ketika melihat ketidakadilan.
Orang memilih ikut arus meskipun tahu itu salah. Yesus mengajak kita untuk memiliki keberanian yang lahir dari imanku, dari sandaranku, dari relasiku pada Tuhan Yesus Kristus. Tadi Tuhan juga mengatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Tuhan juga mengatakan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan itu bukan membuat puisi, tetapi Tuhan ingin mengatakan bahwa Allah Bapa mengenal kita, mengenalku secara mendalam. Tidak ada setetes air mata penderitaan pun yang luput dari perhatiannya. Tidak ada pergumulan-pergumulan hidup kita yang tidak diketahuinya. Kadangkala kita merasa sendirian menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, atau pelayanan di gereja. Kadangkala kita bertanya dalam kesangsian, apakah Tuhan memperhatikanku? Tuhan menjawab dalam Injil hari ini, ya, Tuhan memperhatikan kita. Rambut kepalamu pun dihitung. Kita begitu berharga di mata Allah. Saudara-saudariku, tadi Tuhan juga berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku di surga. Mengakui Tuhan Yesus Kristus bukan hanya dengan kata-kata, melainkan dengan cara hidup. Di keluarga, kita mengakui Kristus untuk mengampuni dan mengasihi. Di tempat kerja, kita mengakui Kristus ketika kita jujur dan bertanggung jawab. Di masyarakat, kita mengakui Kristus ketika kita membela kebenaran dan keadilan. Di paroki, kita mengakui Kristus ketika kita melayani dengan rendah hati dan setia. Dunia membutuhkan saksi-saksi Kristus yang berani, bukan orang-orang yang hanya beriman, yang percaya kepada Tuhan dalam keadaan nyaman. Hari-hari ini juga jam ini, sekarang ada pesta sepak bola, World Cup. Setiap hari lihat. Ya, berhubung ditugaskan jam 9 gak sempat lihat. Kita mencontoh para pemain itu. Setiap masuk lapangan buat tanda salib. Setiap merayakan gol buat tanda salib. Setiap pergantian diganti, pemain diganti. Karena mainku jelek, dia buat tanda salib. Di dalam kegembiraan buat tanda salib, di dalam kesusahan dia buat tanda salib. Itulah kesaksian. Dunia mau melihat semua. Dia murid Tuhan Yesus Kristus. Pada saat bermain, dilihat banyak orang, menunjukkan bahwa dia membuat tanda salib. Supaya Allah dikenal oleh seluruh dunia dan diharapkan kerajaan Allah semakin meluas lewat panggilan mereka para pemain sepak bola itu. Coba kita membuat tanda salib hanya kalau masuk gereja. Gerejaku kecil, Tuhan kelihatannya hadir di sini. Padahal Tuhan Yesus sudah bangkit di mana-mana, di tengah lapangan, di tempat kerja, di mana. Aku memuji, memuliakan Tuhan di dalam kesuksesan, juga di dalam penderitaan. Mari saudara-saudari, berilah kesaksian. Aku Katolik. Kalau ada hal-hal yang berdosa ditawarkan dunia, katakanlah aku Katolik. Tidak sesuai dengan ajaran Tuhanku. Katakanlah aku Katolik. Tidak hanya dengan kata-kata, tanda salib, di mana aku hadir. Dengan demikian, kita akan mungkin khawatir, mungkin kita tidak nyaman, tetapi jangan takut, jangan takut.
Dengan membuat tanda salib, hal-hal yang jahat akan menyingkir, Anda akan menjadi terang dan garam dunia. Amin. Marilah kita berdiri.